Contoh belahan yang pertama itu kita tentuin titik tengahnya, kemudian kita garis 3 cm, kemudian dari titik tengah itu jadinya 1,5, kemudian kita gunting. Ini panjangnya tergantung sesuai selera kita. Nah, setelah digunting kemudian kita ambil juga kain, yaitu besarnya sekitar 8 cm, kemudian panjangnya itu 2 cm lebih panjang dari panjang belahan. Kemudian baru kita sematkan pakai jarum. Langkah selanjutnya baru kita jahit. Ini jaraknya sekitar 1 tapak mesin. Jadi pas penjahitan itu kita harus hati-hati karena ini memang mepet. Kemudian kita lanjutkan pada sisi yang sebelahnya, jaraknya sama seperti pada sisi yang sebelahnya, mepet kepada pinggiran kain. Langkah selanjutnya baru kita lipat. Ini jaraknya sekitar 2 cm. Kemudian kita paskan ataupun kita lebihkan 2 mili dari bekas jahitan tadi. Jadi ini jaraknya 2 cm. Kemudian kita sematkan jarum. Kemudian sisi sebelahnya juga kita lipat, tapi ini hanya 2 kali lipatan saja. Beda dengan yang lipatan pertama. Jadi lipatan ini langsung dilipat ke bagian buru kain, seperti yang ada di video ini. Baru setelah itu kita sematkan jarum supaya tidak bergeser. Baru kita jahit pas di tempat penjahitan tadi. Jadi menjahitnya tuh kena pada bagian belakangnya itu sekitar 2 mili tadi, maka kita jahit lurus. Selanjutnya baru kita rapikan dan kita posisikan. Habis itu baru kita jahit lurus sampai pada ujung batas lipatan tadi. Setelah itu baru kita jahit lurus lagi ke atas, tapi jangan sampai mengenai pada lipatan bagian bawahnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh belahan yang kedua. Pertama itu kita potong dulu. Ini jaraknya sekitar 3 cm. Baru kita potong seperti yang ada di video. Kemudian kita sediakan juga kain yang lebarnya itu sama seperti tadi, 8 kali panjang ditambah 3 cm dari panjang belahan. Kemudian kita posisikan pada bagian baik kain dan berjumpa dengan bagian baik kain tambahan tadi. Kain ini dilapisi dengan vaseline, baru kita sematkan jarum. Setelah itu baru kita jahit sesuai dengan tanda yang sudah kita bikin. Baru kita jahit, tapi kita jahitnya harus hati-hati dengan bentuk persegi ini. Nah, yang selanjutnya baru kita potong pada bagian sudut-sudut seperti yang ada di video, tapi kita motonya harus hati-hati
kita posisikan aja, kemudian kita sematkan jarum. Nah, yang selanjutnya posisi yang sebelahnya juga kita lipat pada sisi yang sebelahnya tadi, baru kita sematkan jarum, kita rapikan, kemudian bila perlu itu harus disetrika sebetulnya, tapi ini karena cepat atau buru-buru, jadi kita langsung aja kita lipat seperti yang ada di video. Lalu setelah kita rapikan, baru kita jahit lurus ke bawah. Jadi penjahitan ini sama dengan teknik penjahitan yang pertama. Kemudian begitu juga pada belahan yang sampingnya juga kita jahit seperti teknik yang sebelahnya. Setelah dijahit, baru kita rapikan dan kita masukin sisa jahitan tadi ke bagian dalam ataupun ke bagian buruk kain, baru kita rapikan lagi. Nah, di sini kita ada lihat seperti bentuk segitiga. Nah, pada bagian inilah nanti yang akan kita jahit. Kemudian kita beri bentulan, baru setelah itu kita jahit. Ini jahitnya agak sedikit panjang, gak apa-apa, supaya nantinya dia tidak akan lepas. Nah, contoh belahan yang selanjutnya ini sama seperti cara pembuatan belahan yang kedua, cuman membedakannya nanti ada pada bentuk segitiganya saja. Jadi ini cara pembuatannya sama seperti contoh yang kedua. Nah, kemudian setelah kita lipat pada contoh yang seperti contoh yang kedua, jadi agar memudahkan nantinya sisi yang sebelahnya itu kita potong menjadi lebih pendek. Kemudian baru kita jahit pada titik jahitan tadi. Setelah itu baru kita rapikan. Kemudian agar memudahkan dalam pembuatan segitiganya, maka kampunya sedikit kita potong. Potongnya jangan terlalu banyak, jadi tidak mepet sama sekali. Baru kita potong. Setelah itu baru kita jahit pada pinggiran jahitan yang sebelahnya lagi. Kemudian setelah sampai pada titik pertengahannya tadi, baru kita rapikan kembali. Kemudian baru setelah itu kita rapikan dan kita bentuk segitiganya semaksimal mungkin. Baru kita jahit sekeliling bentuk segitiganya itu. Ini penjahitannya harus hati-hati karena bentuk segitiganya ini nanti akan berubah apabila terjadi pergeseran. Nanti berhentinya pada titik yang sudah menjadi tumpuannya tadi, maka berhenti di situ. Kemudian baru kita jahit lurus melintang, dan selanjutnya baru kita tambah jahitan pada bagian bawahnya lagi selebar